Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Lestari. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan melakukan konseling dengan teknik client center. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat datang di rumah konseling. Perkenalkan, nama saya Yuyun Lestari. Di sini saya sebagai konselor. Kalau boleh saya tahu dengan Mbak siapa ya? Mbak Dwi. Mbak Dwi tadi kesini sama siapa? Sendiri Mbak. Mbak Dwi tahu rumah konseling ini dari mana Mbak? Dari teman saya. Berarti Mbak Dwi sudah pernah melakukan konseling ya? Belum pernah nyobain. Berarti ini pertama kalinya ya Mbak melakukan konseling. Tapi sudah tahu belum konseling itu apa? Ya nggak terlalu banyak paham sih Mbak tentang konseling. Yang saya tahu itu konseling itu berupa bantuan seperti solusi yaitu. Ya, dan konseling itu tuh pemberian bantuan oleh seorang konselor kepada seorang konseli yang dimana untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli tersebut. Nah, di sini saya sebagai konselornya dan sedangkan Mbak Dwi ini sebagai konselingnya. Dan di sini ada beberapa asas yang perlu kita ketahui atau perlu kita sepakati. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana masalah yang Mbak hadapi atau yang Mbak ceritakan ini akan terjamin kerahasiaannya. Dan yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana Mbak ini harus terbuka dalam menceritakan permasalahan. Dan yang ketiga ini ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Dwi ini datang secara sukarela atau tanpa paksaan. Nah, Mbak Dwi ini datang ke sini secara sukarela atau terpaksa, Mbak? Sukarela Mbak. Nah, itu malah justru lebih mempermudah jalannya konseling pada hari ini ya, Mbak. Nah, sebelumnya saya minta maaf, mungkin proses konseling ini berjalan cuma 10-15 menit karena saya nanti akan ada rapat, tapi nanti kita akan atur waktu lagi jika merasa konseling hari ini kurang puas ya Mbak. Nah, dari konseling tadi saya sudah jelaskan dan asas-asasnya tadi saya sudah jelaskan. Kira-kira sudah paham atau belum Mbak? Sudah Mbak, sudah paham. Nah, berarti kita bisa mulai konseling pada hari ini ya Mbak. Baik Mbak Dwi, silakan ceritakan permasalahannya. Iya Mbak, jadi saya itu memiliki tujuan untuk menyelesaikan skripsi. Cuma saya ini memiliki rasa malas, yaitu rasa malas saya itu melebihi tujuan saya untuk menyelesaikan skripsi itu. Jadi Mbak itu memiliki tujuan untuk menyelesaikan skripsi Mbak, tetapi rasa malas itu melebihi tujuan yang Mbak inginkan gitu ya. Bisa diteruskan lagi Mbak? Iya Mbak, jadi saya itu memiliki waktu luang yang sangat banyak. Tapi ya itu saya menggunakannya hanya untuk menonton drakor, nonton TV, dan main HP seperti itu loh Mbak. Jadi hal-hal yang menyimpang seperti itu. Jadi Mbak ini sebenarnya memiliki waktu luang yang banyak, tetapi waktu luang yang Mbak lakukan itu dilakukan dengan hal-hal yang menyimpang seperti nonton drakor tadi itu, menonton televisi dan bermain HP ya. Nah, jadi gini Mbak, sebenarnya rasa malas itu tuh wajar ada pada diri seseorang, tetapi kita tergantung kitanya untuk menyikapi rasa malas itu. Apakah kita ingin menghilangkan rasa malas itu atau mempertahankan rasa malas itu. Nah, di sini saya boleh bertanya ya Mbak. Tadi kan Mbak memiliki waktu luang yang banyak, tetapi melakukannya untuk hal-hal yang menyimpang seperti nonton drama Korea, terus nonton TV ataupun bermain HP. Itu termasuk hal yang menunjang untuk tujuan Mbak menyelesaikan skripsi atau tidak? Tidak sih Mbak, karena itu sangat tidak bermanfaat sekali. Berarti Mbak sudah tahu ya kalau kegiatan itu berarti negatif atau positif Mbak? Negatif Mbak, cuma ya itu agak susah sih Mbak untuk menghilangkan rasa malas itu. Berarti kita sudah sepakat ya bahwa kegiatan tadi itu negatif ya Mbak.
Nah, masalah susah atau tidaknya itu memang susah Mbak, karena saya juga pernah di posisi Mbak, tetapi kita berbalik lagi, kita mempunyai tujuan yang harus kita selesaikan gitu. Jadi kalau setiap tujuan yang kita inginkan itu harus bisa tercapai, kita juga harus bisa berkorban gitu loh, dari tujuan yang masalah yang nantinya kita akan hadapi. Nah, di sini saya mengajak Mbak untuk memahami apabila kita ingin melakukan hal-hal yang positif, kita juga harus bisa berkorban dengan hal-hal yang mungkin bisa menyelesaikan tujuan yang kita inginkan. Nah, di sini Mbak ingin melakukan perubahan lebih keras lagi atau tidak untuk menyelesaikan permasalahan yang Mbak hadapi? Iya Mbak, saya ingin merubah semuanya itu. Nah, berarti kan kegiatan yang negatif tadi itu kan termasuk harus dihilangkan atau tidak Mbak? Iya, harus dihilangkan Mbak. Nah, dari kegiatan yang negatif tadi, ada nggak kegiatan lain yang bisa menunjang tujuan Mbak itu bisa terselesaikan? Ada sih Mbak, saya ingin mencari referensi, sumber-sumber, dan literatur yang untuk menyelesaikan skripsi saya Mbak. Nah, berarti dari tujuan Mbak itu kan ingin menyelesaikan skripsi Mbak. Dari kegiatan-kegiatan yang negatif tadi itu tadi kan juga Mbak sudah sepakat bahwa Mbak ingin merubahnya dari kegiatan yang negatif ke kegiatan yang positif, seperti tadi ingin mencari literatur, sumber-sumber untuk menunjang skripsi Mbak agar cepat selesai ya. Nah, di sini ada lagi atau tidak Mbak? Ada sih Mbak, saya ingin mengurangi main HP dan nonton drakor itu, terus nonton TV. Jadi saya ingin menyelesaikan untuk masa depan saya lah Mbak, ke depan. Berarti kita sudah sepakat ya, dari kegiatan-kegiatan yang tadinya menyimpang ke tadinya yang negatif dikerjakan. Berarti kita sudah sepakat ya, Mbak ini ingin berubah, bahwasanya Mbak juga sudah tahu kegiatan yang tadi itu kegiatan negatif dan lebih memikirkan kegiatan yang sekarang. Tadi itu juga Mbak sudah menginginkan perubahan dan ingin mencari referensi-referensi yang Mbak inginkan gitu kan, untuk skripsi Mbak agar cepat selesai juga kan. Nah, di sini Mbak ada lagi nggak yang ingin disampaikan? Nggak ada Mbak. Berarti sebelum kita tutup konseling pada hari ini, kita sudah mengetahui ya bahwasanya Mbak itu kita sudah mensepakati ya kalau bahwasanya Mbak ini ingin berubah, ingin melakukan perubahan dengan mencari referensi atau mencari literatur yang bisa menunjang skripsi Mbak itu agar cepat selesai gitu ya Mbak. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin disampaikan setelah kita melakukan konseling pada hari ini Mbak? Ya, saya sedikit agak lega sih Mbak, sudah datang ke konseling ini. Saya juga ya banyak berpikirnya lah Mbak untuk kedepannya. Jadi saya juga udah termotivasi dari apa yang Mbak solusikan untuk saya. Jadi insya Allah saya dari sini akan menyelesaikan tujuan saya, yaitu menyelesaikan skripsi itu. Ya, alhamdulillah ya Mbak, saya yakin Mbak pasti bisa menyelesaikan tujuan yang Mbak inginkan, dan saya yakin juga Mbak juga bisa menyelesaikan skripsi Mbak dengan waktu yang Mbak inginkan. Nah, berarti kita sudah sepakat ya bahwasanya hari ini kita akan melakukan perubahan ya Mbak. Baik, berarti hari ini sesi konseling bisa kita tutup. Nanti kalaupun ada hari atau lain waktu kita bisa lanjutkan lagi ya Mbak. Udah, berarti saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.